Selamat datang di acara Live Sabda Youth malam hari ini. Seneng banget ya bisa bareng-bareng lagi sama teman-teman yang udah join pastinya dari berbagai tempat di awal tahun ini, di tahun 2026 ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Nah, untuk Sabda Youth kali ini tentu aku akan bahas topik-topik yang menarik nih. Akan ada banyak topik yang menarik, tapi aku nggak mau sendirian. Aku mau invite teman-temanku untuk ngobrol bareng sembari menunggu. Aku mau jelasin dulu ya buat teman-teman yang baru pertama kali join. Aku mau jelasin sedikit dulu terkait Sabda Youth. Jadi Sabda Youth ini itu adalah acara ngobrol bareng dari Yayasan Lembaga Sabda yang mengangkat topik-topik menarik gitu dan tentunya juga relate sama anak-anak muda. Karena ini sesuai sama visi dari Sabda Youth itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Seperti itu ya Kak ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat yang mau join jadi guest dari Sabda Youth itu juga boleh banget. Teman-teman DM aja di media sosial Sabda Resources. Kakak teman-teman boleh DM, Kak aku mau jadi guest Sabda Youth itu juga boleh banget. Seperti itu Kak ya. Nah, oke. Aku sekali lagi aku ucapin selamat tahun baru 2026 yang udah berjalan beberapa hari ini. Eh, di awal tahun ini banyak pastinya ngebahas tentang resolusi. Mau rajin lebih disiplin, lebih dekat sama Tuhan. Tapi jujur ya, berapa banyak resolusi termasuk resolusi rohani yang benar-benar kita lakuin sampai akhir tahun ini. Nah, jangan-jangan tiap tahun kita cuma muter di pola yang sama terus nih. Di Sabda Youth malam ini aku mau kita mau ngebahas atau ngobrolin satu hal yang penting sebelum bikin resolusi, yaitu spiritual reset. Apa itu dan kenapa penting banget bagi kita? Nah, itu nanti akan kita bahasnya. Kita bahas ya. Sebelum itu kita akan lebih baiknya perkenalan dulu satu persatu buat guest kita pada malam hari ini masing-masing, nanti mulai dari Kak Aldo, Kak Santi, terus nanti baru ke aku. Gitu ya, perkenalan singkat aja, nanti boleh perkenalan nama, asalnya dari mana, terus pelayanannya saat ini atau kesibukannya lagi ngapain, itu boleh banget. Silahkan mulai dari Kak Aldo. Ya, perkenalkan, nama aku Aldo. Aku saat ini sedang berdomisili di Solo dan juga kebetulan juga melayani di Sabda. Ya, halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan namaku Santi. Kesibukannya rutin di rumah, terus pelayanan, menulis. Ya, ada beberapa lah yang lain gitu ya. Ya, bersyukur. Salam kenal semuanya. Selamat datang di Sabda Youth. Ya, oke. Oke teman-teman, perkenalkan namaku Yola Rafa Putri, biasa dipanggil Yola. Eh, aku asalnya dari Karanganyar, tapi sekarang tinggalnya karena pekerjaan, aku tinggalnya di Surakarta. Terus juga kesibukannya juga sama, pelayanan juga. Salam kenal semuanya teman-teman, selamat bergabung di Sabda Youth pada malam hari ini. Oke. Oke, terima kasih semuanya sudah memberikan waktunya untuk perkenalan diri. Aku sekali lagi minta ke teman-teman untuk peserta untuk bagiin link juga ya, boleh banget dibagiin untuk link live-nya, link Sabda Resources ke teman-teman yang lain supaya bisa nonton dan diberkati juga dengan acara live Sabda Youth pada malam hari ini. Terus juga aku ingatin sekali lagi untuk teman-teman juga aktif bertanya, aktif berkomentar, menanggapi itu boleh banget, ikut berdiskusi gitu ya. Nah, sebelum kita mulai untuk Sabda Youth pada malam hari ini, aku minta dengan kasih Kak Santi untuk buka kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Bersyukur kami boleh ada kesempatan Tuhan untuk bersama-sama. Kami sebentar lagi akan berdiskusi Tuhan tentang spiritual reset. Biarlah Tuhan menolong kami, beri kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama Tuhan belajar hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan kami, terutama kehidupan rohani kami, sehingga kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan bisa hidup seturut dengan panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk setiap tim teknis, juga teman-teman yang bergabung, semuanya biarlah Tuhan juga menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Oke. Kalau ngebahas tahun baru nih teman-teman, banyak orang nganggap tahun baru itu kayak apa ya, lembaran baru gitu kan. Karena kayak masa-masa transisi dari tahun lama ke tahun baru. Nah, banyak orang itu kayak langsung biasanya itu bikin target atau bikin resolusi gitu dengan apa ya, dengan antusias lah biasanya kalau di awal tahun itu. Tapi sebenarnya apa sih pentingnya kita tuh buat resolusi di awal tahun itu sendiri? Apa cuman sekedar kita biar kita tuh punya target aja atau mungkin ada makna makna lain nih di dalam buat resolusi di awal tahun itu. Gimana kalau menurut teman-teman sendiri? Ya, aku ya. Untuk resolusi awal tahun ini itu juga merupakan salah satu momen transisi ya, apalagi kita meninggalkan tahun 2025 dengan segala beban, dengan segala hal-hal yang telah kita lewati, dan kita memulai dengan tahun baru ini di 2026. Ya, itu merupakan salah satu transisi yang cukup kita lalui setiap tahunnya, apalagi kalau kita berumur 24 berarti 24 kali kita lewati itu. Tuh, tapi yang sangat menjadikan salah satu ini, apakah kita sudah benar-benar punya target, tujuan, dan apakah ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari tahun sebelumnya atau enggak, itu menjadi salah satu PR juga buat kita ke depannya. Ya, setuju ya dengan yang disampaikan Aldo gitu ya. Aku pikir kalau ngomongin resolusi pasti kita itu pengen untuk hari-hari ke depan atau karena ya ini tahun 2026 ya pasti pingin jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Terus pingin berkembang lah, entah skillnya, entah apapun lah gitu ya. Termasuk mungkin juga kerohanian gitu. Jadi ya aku pikir Kak target itu perlu ya karena kalau nggak ada target pun kayak rasanya ya ntar kita jadi reaktif gitu ya, kita jadi ikut arus aja, ikut keadaan gitu ya. Tapi juga nggak melulu target itu tuh kayak kaku gitu ya. Ntar kalau nggak nyampe target kita jadi kak hopeless, gagal gitu. Ya nggak juga gitu ya. Jadi ya perlu perlu bijaksana juga sih menurut aku. Oke. Oke teman-teman, kalau menurutku selain jadi target, resolusi itu juga bisa apa ya, kayak jadi komitmen aja, komitmen kayak oh aku mau di tahun ini mau lebih ini atau aku mau di tahun ini mau ini itu. Nah, sejauh mana komitmen itu gitu? Apakah kita benar-benar komitmen cuman di awal aja atau kita komitmen sampai akhir gitu, sampai seterusnya gitu kan. Jadi resolusi itu kayak bisa juga jadi evaluasi diri juga, ngingetin lagi komitmen-komitmen kita yang sebelumnya itu apakah berjalan dengan baik gitu. Jangan sampai kita terus mengulang hal yang sama. Kalau dari aku sih itu. Jadi kalau menurut teman-teman sendiri di apa tak pernah nggak sih teman-teman itu kayak bikin resolusi tapi apa ya kayak gagal gitu? Pernah nggak nih buat Ya, teman-teman? aku ya. Kalau pernah nggak membuat resolusi terus gagal? Ya, pastinya pernah. Apalagi kayak aku kan udah umur 25 ini. Pas sebentar di tahun ini aku umur 25. Berarti udah 20 hampir 25 kali. Kalau harusnya sudah pernah membuat resolusi dan pasti ada pernah sekali gagal. Apalagi kalau dilihat dari uh, apa yang aku lakukan di tradisi di gerejaku kemarin. Jadi kami akan membuat apa yang kami tulis di tahun 2025, apa yang membuat kita kesal, apa yang membuat kita merasa kecewa, sedih, dan lain-lain. Kita tulis di satu kertas, lalu kita bakar bersama-sama dengan jemaat. Tapi ada juga setelah itu kita membuat apa sih harapan ke depannya, jadi salah satu resolusi juga kita ke depannya. Nah, itu ketika aku lihat di catatanku yang tahun lalu dan tahun lalunya lagi, bahkan ada beberapa resolusi yang masih bertahan sampai sekarang. Gitu. Berarti bukan berarti gagal, tapi bisa diteruskan untuk menjadi lebih baik. Bisa jadi juga karena kita kurang konsistennya itu, makanya kita masih mempertahankan itu. Ya, aku nambahin juga ya. Jadi kalau misal bikin resolusi terus gagal gitu ya, ya pasti pernah ya. Cuman nggak sekali sih, ya mungkin beberapa kali gitu ya. Tetapi dari beberapa kali gagal sih aku pikir jadi belajar gitu ya. Berarti kalau kalau selalu gagal itu kadang-kala itu cuman kita mikirnya tuh hasil akhir gitu ya yang harus tercapai gitu. Padahal kalau ngerjain apa untuk bisa mencapai resolusi itu kan
karena tahunan gitu kan sebenarnya kita itu nggak cuma sehari 2 hari kan, itu tuh tiap hari gitu loh. Jadi kalau misal diomongin gagal ya pasti cuman hasil akhir aja yang jadi fokus gitu ya. Padahal kita itu punya proses gitu ya. Dan aku pikir proses ini tuh penting gitu. Bisa jadi di prosesnya kita gagal, tetapi justru kita belajar untuk bisa bangkit. Dan justru bagi aku ini poin penting gitu ya, untuk ada pelajaran di setiap prosesnya. Ya, kalaupun gagal itu juga kita harus belajar gitu, belajar dari kegagalan itu sendiri. Terus juga eh, kalau resolusiku sendiri di tahun 2026 ini, harapanku ya, resolusiku pribadi itu tahun depan, tahun 2026 ini aku harapannya lebih lebih peka lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Terus aku juga mau kayak menunda-nunda untuk waktu berdoa. Biasanya itu karena seringnya itu bentar lah karena masih ngantuk lah harusnya misal bangun tidur itu harus harus kayak langsung berdoa atau kayaknya kayak masih sering menunda-nunda lah. Jadi aku juga harusnya lebih introspeksi diri karena resolusi itu sendiri kuncinya itu jujur jujur dulu sebelum buat resolusi kondisi diri kita itu gimana baru kita bisa dengan komitmen dengan kesungguhan hati itu benar-benar bisa melakukan resolusi itu ke depannya dengan lebih baik. Kalau teman-teman sendiri ada nggak resolusi mungkin yang akan dilakukan di tahun 2026 ini? Kalau ngomongin resolusi 2026 pasti ada sih kalau aku. Yang pasti aku di tahun ini mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Terus juga menjadi salah satu doronganku lebih ingat-ingat jam-jam doa yang mungkin di tahun lalu awal-awal mulai baik, nanti pertengahan mulai kendor, terus habis teringat lagi, baik lagi, terus kendor lagi, bahkan sampai saking sibuknya di bulan Oktober, November, Desember karena sibuk dengan Natal dan lain sebagainya malah makin kendor. Itu aku ingin dari resolusi di tahun ini yang ingin aku perbaiki lebih lagi gitu sih. Ya, kalau aku sih sebenarnya resolusi itu kemarin-kemarin udah terpikir gitu ya waktu Desember gitu. Tapi karena aku baca satu buku, akhirnya aku mengubah resolusiku. Jadi kayak apa ya, lebih ke hal yang lebih sederhana gitu ya. Jadi lebih ke aku bisa berbagi apa yang sudah aku terima dari Tuhan gitu. Entah itu berbagi hal yang rohani, entah itu berbagi berkat bahkan gitu. Jadi lebih ke hal itu, terus juga sama ya tahun kemarin adalah beberapa yang kurang tercapai gitu ya, kurang kurang bagus menurut aku. Jadi ya tahun ini entah akan dilanjutkan atau akan di riset. Ya itulah, tapi tetap ada sih, ya itu. Ya pasti adalah ya kegagalan-kegagalan itu, tapi harapannya ya dari kegagalan dari yang resolusi yang sebelumnya itu harapannya ya bisa lebih lebih baik lagi lah, belajar gitu dari kesalahan, jangan malah nyerah gitu, jangan malah mundur. Eh, jadi harus tetap buat resolusi karena resolusi ini kan tujuannya juga baik gitu supaya kita hidup juga nggak gitu kayak monoton ngikuti arus dunia aja. Jadi kita benar-benar bertumbuh lah kalau kalau menurutku sendiri gitu sih. Ya, ini ada komentar ya dari Anastasia. Resolusi penting gitu ya sebagai dorongan untuk mencapai target di tahun yang akan dijalani gitu ya. Tadi teman-teman juga sempat ini ya mention juga ya terkait pentingnya resolusi, juga pentingnya target gitu ya, karena kalau nggak ada target juga kita nggak punya tujuan yang harus dicapai gitu ya. Jadi ya aku pikir teman-teman setuju gitu ya bahwa resolusi awal tahun itu tuh penting gitu ya, karena pasti juga di sana ada semangat baru gitu ya, waktu bikin pun seneng gitu ya. Terus juga pasti kalau udah seneng bikin resolusi pasti kita juga punya harapan gitu kan ya. Cuman kan resolusi itu nggak melulu untuk hal-hal yang fisik gitu ya. Untuk hal rohani pun juga perlu gitu ya. Cuman kan ini tuh kalau kita pas awal tahun tuh kan semangat banget gitu kan dengan resolusi kita gitu ya. Apalagi resolusi rohani pasti teman-teman juga bikin gitu kan. Nah, tapi kadang tuh gini, pelan-pelan kalau seiring berjalannya waktu tuh Kak rasanya tuh kok Kak kendor gitu ya, kok kayak udah mulai surut nih. Terus juga kok ngejalaninnya kok
kayak udah biasa, bahkan malah bisa balik gitu ya ke pola lama gitu atau yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, teman-teman kenapa ini sebenarnya kok ada gitu yang mengalami seperti ini? Padahal niatnya tuh baik gitu ya, tapi akhirnya pun bisa balik lagi ke pola lama gitu. Gimana? Pernah ngalamin nggak? Iya. Ya kayak tadi yang aku sharing kan. Kadang kayak awal-awal semangat banget nih mau berubah, semangat banget nih untuk ngikutin resolusi. Terus ngikutin tradisi, buat resolusi-resolusi kayak ngikutin akhirnya kayak ngikutin tren-tren yang ya kayak gitu-gitu aja. Tapi fondasinya apa kita melupakan hal itu gitu. Kadang ambisi yang di awal itu kayak ambisi habis liburan, aku harus setelah liburan ini aku harus lebih rajin lagi, lebih giat lagi. Tapi ketika dihadapkan masalah, ya hilang. Ya itu sih lebih ke arah kembali ke diri sendiri. Fondasi apa yang telah kita kuatkan itu apakah kita sudah punya fondasi yang benar atau enggak? Itu yang harus menjadi PR kita juga ketika kita mau membuat resolusi di tahun 2026 ini. Oke. Nah, ini Kak Christine sudah bergabung dengan kami. Halo Kak Christine. Ya, halo Kak. Oke. Aman Kak Baru Christine? Tadi ada masalah sedikit, tapi sekarang aman. Oke, puji Tuhan, aman ya. Nah, menurut Kak Christine sendiri nih, apakah penting? Apa sih pentingnya buat resolusi di di awal tahun gitu? Menurut Kak Christine sendiri penting nggak? Atau apa? Kenapa penting gitu buat resolusi di awal tahun ini? Menurut saya sendiri, buat resolusi di awal tahun itu penting. Karena sebenarnya kita pasti memiliki tujuan atau target sebenarnya yang ingin kita capai. Tapi kalau ngebahas secara lanjut, ini sebenarnya bukan fokus lebih ke target, tapi lebih ke tentang membuat perubahan positif dalam kehidupan kita atau tentang meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kita mengubah perilaku kita yang dulunya mungkin tahun sebelumnya kita sempat gagal melakukan kita pengen ngelakuin sesuatu gitu kan, mungkin sempat gagal karena beberapa hal. Coba kita perbaiki, apa sih yang salah kok bisa gagal di tahun sebelumnya, kita perbaiki, kita coba lagi di tahun yang sekarang, seperti itu menurut saya. Jadi menurut saya itu penting resolusi di awal tahun. Oke, jadi penting ya dari pembahasan teman-teman semua ini kan intinya resolusi di awal tahun itu kan penting dari obrolan kita tadi. Berarti teman-teman setuju kan kalau resolusi di awal tahun itu intinya sangat penting lah. Ada semangat baru, harapan baru, bahkan ada resolusi rohani untuk makin dekat gitu sama Tuhan. Tapi kalau faktanya, mungkin teman-teman pernah ngalamin juga ya. Pas awal tahun kita tuh nggak semangat gitu dengan resolusi rohani yang udah dibikin. Tapi pelan-pelan kok malah makin kendor gitu, malah ngalamin hal-hal ngikutin pola yang lama gitu. Karena kenapa bisa seperti itu gitu? Padahal niatnya kan baik, pengennya itu kan serius, pengennya itu kan ngejar target itu tadi. Tapi ke ujung-ujungnya malah balik lagi gitu ke pola lama. Menurut teman-teman gimana? Ya, aku ya. Jadi kadangkala tuh aku pikir kenapa kok bisa kembali ke pola yang lama gitu ya, terutama kalau itu terkait resolusi rohani gitu ya, karena belum punya fondasi gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu akan gampang gitu ya untuk bikin resolusi rohani, pengen rajin baca Alkitab gitu ya, pengen ikut PA setiap minggu, terus apalah gitu, banyak sekali gitu ya, bisa gitu untuk bikin list-listnya itu bisa gitu. Tapi kalau nggak punya fondasi yang benar, terus juga nggak punya satu tekad, nggak ada kerinduan yang sungguh-sungguh gitu ya untuk bisa mencapai itu ya, nanti akhirnya ketika berbenturan dengan rasa capek misal, atau mungkin ada sedikit godaan malas, nah itu tuh akan ngikut gitu ya. Terus kalau udah sekali aja gitu ya males dan itu diturutin, pasti besoknya akan bikin peluang untuk males lagi, karena nggak ada fondasi, nggak ada niat yang sungguh-sungguh gitu. Ya, fondasi dan niat yang sungguh-sungguh itu penting sih, yang kayak aku omongkan tadi itu. Dari suatu dasaran, kadang kalau kita nggak punya fondasi dan niat yang benar, itu pasti jadi awal-awal semangat, terus nanti kelihatan ada masalah dikit, udah lupa gitu. Kalau awal-awal senang-senangnya habis liburan ketika masuk pekerjaan atau masuk ke kuliah, masuk kelas, temu dosen yang resek, temu atasan yang resek, jadi malas lagi, apa sih, padahal resolusinya
hari ini tahun ini mengurangi mengeluh, tapi pada akhirnya ketemu yang rasa dikit langsung mengeluh gitu. Itu suatu hal yang kurang dari fondasinya yang dasar tadi. Oke, Ya, aku ya saya juga. teman-teman. Oke, silakan Kak Kisun. Nggak apa, Kak. Oke, aku dulu ya teman-teman. Mungkin bisa juga karena apa ya? Hal sering gagal itu karena nggak masuk akal juga. Kayak harapannya itu mungkin terlalu tinggi, nggak make sense gitu sama mungkin sama kondisi kita. Kayak aku harus selalu sabar, jangan apa nggak marah-marah. Padahal misal di awal tahun gitu, awal-awal tahun udah ada orang yang bikin kita marah gitu, udah kesulut gitu emosinya itu apa ya? Bikin kita itu jadi gagal terus jadi males gitu karena udah apa ya udah ngelewatin itu gitulah pokoknya jadi apa ya bikin apa ya buat target yang benar-benar kita itu pikirkan benar-benar kita itu masuk akal lah bisa kita lakukan dan bertahap jangan mudah nyerah gitu kalau uh, misal gagal ya gimana caranya kita ubah pola-pola kita yang lama itu supaya bisa belajar lebih baik lagi kayak apa ya karena suatu hal yang biasa kita lakukan untuk diubah itu memang butuh waktu gitu butuh proses gitu jadi ya harus lebih apa lebih lagi untuk tetap buat resolusi atau buat target yang mungkin dari hal-hal kecil dulu lah yang make sense gitu jangan yang nggak masuk akal kalau menurutku gitu. Saya tambah sedikit ya, Kak. Jadi, menurut saya juga benar, biasanya karena kurangnya komitmen atau disiplin yang membuat kita pada akhirnya gagal dalam perubahan itu sendiri gitu. Atau juga karena ini, Kak, kebiasaan lama kita udah terlalu nyaman sama kebiasaan lama, jadi kita keseringan udah nyaman, udah malas mau berubah, nggak komitmen, nggak ada disiplinnya. Jadi memang benar-benar kita tuh harus disiplin sama diri kita, punya komitmen yang kuat gitu. Oh, tahun ini aku pokoknya harus mau berubah dari hal-hal kecil, mau mulai dari hal-hal yang kecil, supaya kita nggak ketarik lagi buat ngulang pola yang lama gitu. Ya, itu menurut saya. Ya, aku nambahin dikit ya. Ya, aku pikir mau resolusi yang rohani ataupun resolusi yang lainnya gitu ya. Aku pikir kita itu perlu melibatkan Tuhan gitu ya di dalam perencanaan. Sebenarnya kan ini tuh rencana-rencana yang kita bikin, resolusi itu kan kalau kita mau sungguh-sungguh lihat itu kan sebenarnya kalau kita lakukan karena kita sebagai orang orang Kristen ya, anak-anak muda Kristen gitu. Berarti sebenarnya yang kita lakukan tuh harusnya untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Jadi bukan kita sendiri yang bikin dengan pikiran-pikiran kita aja, kekuatan-kekuatan kita aja nanti pas ngelakuin gitu ya. Tapi tetaplah kita berdoa, kita gumulkan, kita tanya sama Tuhan juga gitu ya. Apakah resolusi ini tuh bener-bener hal yang kita butuhkan. Bahkan kadang ketika kita ngejalanin aja bisa jadi Tuhan ternyata pimpin ya dengan hal yang lain, nggak ada salahnya juga gitu ya. Jadi aku pikir resolusi penting, tetapi kalau misal ada satu perubahan, ada satu hal yang memang itu lebih tepat dan itu benar-benar kita butuhkan, nggak ada salahnya sih itu. Aku ya teman-teman, aku setuju sih sama Mbak Santi tadi. Resolusi itu harusnya juga harus tetap mengandalkan Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kayak aku bisa gini, aku harus bisa gini, nggak apa ya, nggak mengandalkan Tuhan, Tuhan nggak hadir, nggak ikut serta gitu. Karena manusia kan balik lagi terbatas gitu kan. Tuhan bisa aja ubah yang nggak mungkin sebenarnya jadi mungkin gitu. Nah, jadi ya harus tetap andalkan Tuhan selain kita harus tetap berusaha sendiri gitu. Terus jangan terlalu fokus ke apa hasil akhirnya tapi ke prosesnya itu tadi gitu loh jangan terlalu fokus ke harus gini tapi gimana caranya gitu gimana prosesnya uh, kayak kita sering ngomong lebih rohani mau lebih dekat sama Tuhan tapi nggak tahu gitu harus mulainya dari mana lanjutinnya gimana gitu kan jadi tujuannya kedengarannya itu kayak bisa tapi mungkin terlalu apa ya terlalu umum gitu jadi kayak sulit diukur gitu kayak aku mau lebih dekat sama Tuhan gitu akhirnya resolusi kan cuman jadi keinginan di hati aja nggak jadi kebiasaan yang benar-benar itu dilatih setiap harinya dan sekali lagi tetap harus mengandalkan Tuhan jangan cuman mengandalkan kekuatan keinginan Tuhan itu sendiri karena
eh, kita harus tetap percaya apa yang mustahil aja bisa jadi mungkin gitu kalau dalam penyertaan Tuhan. Kalau menurutku itu. Kalau teman-teman sendiri, oke, boleh Kak Aldo, silakan. Ya, ternyata banyak juga ya kayak resolusi rohani yang gagal bukan karena niat, tapi memang udah niat di awal, terus endingnya malah ikut-ikutan gitu, malah jadinya gagal-gagal lagi gitu. Terus polanya ya itu aja. Awal-awal panas, terus semakin lama semakin padam gitu. Nah, ada yang cuma ikut-ikutan tren, ada yang cuma bener-bener stagnan gitu di pola-pola yang lama. Kalau polanya gini terus, berarti kita harus cek lagi ini bagian mana yang salah atau bagian mana yang error. Kalau di dunia digital, di dunia teknologi saat ini, kalau ada sistem yang error, aku akan melakukan riset terlebih dahulu. Jadi kalau aku program ada error, aku pasti akan riset kembali ke awal. Nah, untuk tahu di mana letak errorku. Nah, kalau dari yang error itu spiritualnya, maka kita bisa lakukan riset itu. Nah, aku pernah dengar nih istilah spiritual reset. Teman-teman pernah dengar nggak? Kira-kira pasti pernah lah. Tuh. Nah, apa sih maksudnya dan kenapa itu penting dilakukan sebelum kita bikin resolusi baru? Ya, silakan. Oke, aku ya teman-teman. Kalau menurutku ya aku pernah dengar spiritual reset itu sendiri. Kalau spiritual reset itu berarti yang di reset itu kan kerohanian kita gitu. Kita harus introspeksi gitu. Banyak mungkin resolusi rohani itu yang gagal karena mungkin dibuat sama kondisi lelah, bersalah atau tertekan gitu kayak nggak bukan dari hati. Tapi di sini spiritual reset atau riset rohani ini bisa nolong gitu untuk kita itu jujur ngelihat kondisi kita yang kita alami saat ini. Apa yang sebenarnya kita rasakan, alami, hal kerohanian apa yang selama ini apakah cuma jadi rutinitas aja kayak gitu kan, nggak benar-benar dari hati apa nih yang perlu dipulihkan untuk kerohanian kita. Di situ kan resolusi nggak cuman apa dituntut resolusi rohani itu nggak cuman dituntut untuk harus lebih rohani lagi, tapi kerinduan untuk bertumbuh lebih dan lebih lagi. Dengan melakukan spiritual reset, kita kan jadi apa ya, belajar gitu, belajar ngelepasin kegagalan masa lalu, anggap aja kayak kepahitan di masa lalu, tapi bukan berarti melupakan ya. Jangan merasa bersalah karena resolusi yang sudah kita lakukan sebelumnya itu belum tercapai, tapi memulai ulang gitu, memulai ulang lagi gitu, dengan cara yang membangun mungkin hubungan pribadi sama Tuhan gitu, nggak ngandelin kekuatan diri sendiri kayak yang gue bahas tadi. Itu sih. Ya, aku nambahin juga gitu ya. Kalau ngomongin tentang kerohanian, ya aku pikir kalau kerohanian kita itu ngalamin satu error gitu ya, atau kok kayak muter-muter terus gitu ya, kok rasanya kok nggak bertumbuh, kok kayak kebentur-bentur gitu ya. Berarti kan memang ada sesuatu yang dikatakan itu error gitu ya, atau bermasalah gitu. Jadi kalau misal ngomongin spiritual reset ya, aku pikir ini bukan berarti menghapus masa lalu kita gitu ya. Kan pada faktanya kan sebenarnya kita juga masih ingat gitu ya, hal-hal yang mungkin membuat kita itu kebentur sana sini, kok susah banget untuk maju, itu kita pasti ingat gitu ya. Tetapi spiritual reset ini lebih ke kita itu kayak mengembalikan gitu ya, mengembalikan ke pengaturan awal gitu, supaya kita itu kayak, jadi gini Kak, kita itu benar-benar dengan sengaja ya, kita itu berhenti sejenak, termasuk kita itu berhenti dari semua kebisingan dunia gitu ya, dan kita itu tenang gitu ya, untuk kita apa, bisa bisa menyelaraskan hati kita itu dengan Tuhan gitu, supaya kita itu bisa ngerti gitu, Tuhan mau aku apa, Tuhan pengen aku itu bagaimana gitu ya. Jadi memang itu akan bisa kita lakukan kalau kita itu benar-benar dengan sengaja berhenti sejenak gitu ya. Nggak bisa dengan disambi ngapain atau kita sembari ngelakuin, nggak bisa gitu ya. Kita harus benar-benar bisa meriset itu bersama dengan Tuhan gitu. Itu sih. Ya, aku ya kalau dalam proses error pasti kita harus riset, apalagi kerohanian gitu, untuk mereview lagi apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita lakukan juga. Itu pasti menjadi salah satu PR kita ke depannya. Kalau kita menjadi ingin improve ke depannya, pasti kita juga harus tidak jatuh di lubang yang sama kedua kalinya.
Ya itu menjadi salah satu titik balik kita. Kalau kita jatuh di tempat yang sama, berarti kita harus dipertanyakan, apakah landasan kita ini sudah benar? Apakah kita cuma salah di satu tempat ini? Mungkin kita bisa balik lagi di belakang-belakangnya. Nah, kita harus lihat lagi ke belakangnya. Apakah sudah sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ataukah kita sudah sesuai, tapi agak melenceng. Nah, kadang itu Tuhan juga memberikan salah satu panggilan kita untuk melihat kembali melalui resolusi kita ke depannya. Ya, saya tambahin dikit ya, Kak. Ini sih pengalaman nggak apa-apa ya, Kak. Jadi Iya, boleh. sebenarnya kalau dari pengalaman saya sendiri, kalau saya merasa saya kok stuck di situ-situ aja, kok kayak nggak ada pertumbuhan apa-apa, saya tidak mengalami apa-apa, seperti rasanya datar aja. Kalau saya biasanya saya bakal berdiam diri dan kayak nanya sama diri sendiri, kok saya bisa seperti ini? Apa yang udah saya buat? Kesalahan apa yang pernah saya buat sampai saya harus seperti ini? Jadi biasanya itu cara yang saya lakukan itu satu-satunya ya udah kembali sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan saya salah apa? Saya harus bagaimana? Cara yang harus saya lakukan. Jadi saya biasanya menenangkan pikiran, kembali lagi sama Tuhan, fokusnya kembali lagi sama Tuhan seperti itu. Saya lebih menurut saya lebih baik untuk kita benarkan diri kita dulu sebelum pada akhirnya kita membuat rencana baru untuk tahun berikutnya. Seperti itu menurut saya sendiri. Ya, aku ya teman-teman. Setuju sih sama yang diomongin Kak Christine tadi. Kita harus benerin dulu apa yang sudah ada di kita, kesalahan-kesalahan kita, untuk sebelum kita melangkah ke depannya. Kalaupun kita nggak membenarkan atau tidak memperbaiki apa yang error di diri kita sebelum-sebelumnya, itu bisa jadi menjadi error yang lebih besar. Gitu. Biasanya kalau aku di pemrograman itu lakukan checking dulu dari awal. Apa sih yang udah aku lakukan? Oh, yang tadi tahap pertama aku udah lakukan ini nih. Ini masih oke, masih benar. Tahap kedua ini masih oke. Tahap ketiga, ternyata ada salah. Akhirnya tahap 4, 5, dan seterusnya muncullah salah semua. Nah, itu menjadi salah satu juga cross-check kita. Kita harus berdiam diri dulu. Mungkin bicara sama diri, berbicara dengan diri sendiri, sambil merenungkan, menulis kembali kisah kita, sambil berdoa kembali lagi kepada Allah. Apakah Tuhan ini maunya Tuhan seperti ini sih? Kita perlu tanyakan itu juga kepada Tuhan. Jadi jangan selalu mengambilkan keputusan diri sendiri. Kadang ketika kita mengambil keputusan sendiri bisa jadi salah gitu. Tapi kalau kita melandaskan itu kepada firman Tuhan, kepada doa dan harapan kita kepada Tuhan, mungkin Tuhan akan menolong kita dan pasti akan membimbing jalan kita. Tuh. Ya, aku nambahin dikit ya. Aku setuju gitu dengan yang disampaikan Aldo gitu ya. Aku tuh jadi inget kalau misal mau di-compare gitu ya antara resolusi duniawi gitu ya dengan spiritual reset gitu. Mungkin yang paling terlihat bedanya adalah sumber kekuatannya gitu ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, spiritual reset kita itu ya kekuatannya itu sumbernya dari Tuhan gitu ya. Kita perlu gitu ya untuk mengakui keterbatasan kita gitu. Kita pada dasarnya terbatas gitu dan kita punya Tuhan yang tidak terbatas gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang itu memang menjadi cita-cita kita atau mungkin itu hal yang ingin kita gapai gitu ya, kita beneran kekuatan kita itu juga dari Tuhan gitu. Kita nggak bisa bekerja sendiri gitu ya. Bahkan tadi kalau dibilang Tuhan juga dilibatkan gitu ya dalam perencanaan, ya aku pikir di dalam prosesnya pun sebenarnya Tuhan juga menolong kita gitu ya. Tuhan bekerja di sana gitu. Jadi ya aku setuju sih. Jadi nggak semata-mata bergantung pada pikiran atau kepandaian kita, atau mungkin kalau dikatakan oh kamu jenius sekali, yang itu pun juga nggak akan ada gunanya gitu ya. Kalau kita itu nggak bergantung sama Tuhan, bahkan kita nggak bergantung pada anugerah Tuhan. Oke, setuju sih aku sama teman-teman semuanya tadi. Dengan melakukan spiritual reset sebelum kita membuat resolusi sebagai anak Tuhan gitu ya, harus lebih jujur dulu. Pertama harus mengandalkan Tuhan juga, terus juga lebih jujur juga sama kondisi kita, kelemahan kita, kegagalan kita gitu. Karena resolusi yang kita buat nggak akan
ngerasa jadi sebuah beban gitu kalau kita bersama-sama Tuhan gitu. Nggak ngerasa itu jadi sebuah tuntutan, tapi sebagai langkah kecil kita untuk bertumbuh gitu sama Tuhan. Jadi menurutku resolusi yang lahir setelah spiritual reset itu mungkin lebih realistis, lebih jujur, lebih mungkin di jalannya lebih setia meskipun nggak sempurna. Jadi tetap harus mengandalkan Tuhan. Ya, jadi aku pikir teman-teman ini ya udah mulai paham gitu ya tentang spiritual reset. Ya harapannya nanti tetaplah teman-teman bisa ini ya, bisa apa, cari tahu lebih dalam lagi gitu ya tentang spiritual reset. Tapi aku pikir ini penting dan teman-teman juga setuju gitu ya. Tapi sebenarnya aku juga penasaran gitu ya teman-teman, gimana sebenarnya kita itu bisa melakukan spiritual reset gitu. Kalau sudah ada yang pernah lakukan nanti di-sharingkan gitu ya. Karena kan sebenarnya ini tuh bukan cuman konsep gitu ya, tapi ini sesuatu yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, nggak cuma jadi wacana aja gitu ya. Karena kalau kita tahu ini tuh penting ya berarti kita memang harus melakukannya. Nah, cuman teman-teman punya tips nggak atau apalah gitu yang mungkin teman-teman pernah lakukan gitu terkait spiritual reset ini? Aku ya. Kalau aku punya tipsnya gini, kita harus siap sedia untuk dievaluasi dengan Tuhan. Ya gimana caranya? Ya pertama kita harus renungkan lagi apa yang telah kita lalu, kita riset dulu dari awal. Ya kayak tadi aku sempat sharing kan, hal apa yang telah kita lewati, gitu. Hal apa yang sudah kita lakukan dalam semasa kita misal kita ambil dari minggu ini, sebulan ini, atau bahkan setahun kemarin gitu. Apakah kita sudah melakukan seturut apa yang Allah kehendaki? Kita harus siap hati kita untuk dievaluasi oleh Tuhan sendiri. Gitu. Kalau perlu kita benarkan siapkan waktu khusus gitu. Jadi apakah Tuhan sudah benar-benar menuntun langkah kita, ataukah malah kita yang meninggalkan tuntunan dari Tuhan? Itu yang perlu kita evaluasi dari diri kita. Oke, aku ya teman-teman, kalau tips dari aku mungkin untuk sebelum ngelakuin spiritual reset itu ya review ulang gitu hubungan kita sama Tuhan gitu kan. Apakah relasi kita sama Tuhan itu masih benar-benar hidup atau cuman kayak jadi sekedar rutinitas. Apakah kita benar-benar dekat sama Tuhan, punya hubungan pribadi situ sama Tuhan. Terus juga bisa juga kita melakukan riset mindset kita, pikiran kita, bukan tentang aku tapi tentang Tuhan gitu, bukan soal apa yang ingin aku capai, tapi kemana Tuhan mau melangkah gitu, ingin aku melangkah gitu. Ganti fokus kita ke ke self goals yang lebih spiritual gitu kan. Jadi fokus lagi ke Tuhan, terus juga bisa juga kalau menurutku kalau mau spiritualisat dia harus siap juga ninggalin manusia lama kita, beban-beban lama kita. Bisa jadi itu dosa atau hal-hal yang membebani kita. Bisa juga kepahitan-kepahitan, iri hati yang sering kayak menguasai hati lah. Karena semua itu kan bikin hubungan kita balik lagi jauh kan sama Tuhan. Jadi riset rohani kayak bersih-bersih datang ke Tuhan, akui semuanya, minta ampun. Jadi supaya hati kita itu juga benar-benar siap diisi ulang, di reset gitu sama hal-hal yang baru, hal-hal yang dari Tuhan. Jangan takut untuk mengakui kesalahan atau kepahitan kita kalau mau di reset rohani. Itu tips dari aku. Ya, dari saya sendiri Kak, menurut saya sebenarnya kita harus menurut saya ya, kita sebenarnya harus mempersempit fokus kita, mempersempit otak, fokus ke satu arah. Sebenarnya kamu membuat target nih, contohnya dalam 30 hari atau seminggu ke depan, kamu membuat perubahan kecil seperti apa dulu. Nah, itu kamu buat perubahannya gitu loh. Kamu belajar dari mengubah hal-hal yang kecil. Fokuskan otak kamu untuk merubah hal yang kecil. Jangan langsung ke hal yang besar, karena itu pasti sulit. Dan nggak semua orang pasti tekun buat ngelakuin itu. Terus bisa juga dibuat kita ciptakan lingkungan yang mendukung, atau kita buat kayak sebenarnya spiritual kita itu juga bisa terpengaruh oleh apa yang masuk ke indera kita. Contohnya dari medsos, kita tuh sebenarnya bisa melakukan metode digital declutter. Itu kayak kita bisa kan, kita nonton medsos itu nge-scroll semua hal itu kan keluar tuh kan ada yang hal positif, tentu ada yang hal negatif, itu pasti banyak yang keluar. Coba
kita kurangin gitu. Untuk beberapa akun atau beberapa akun yang menurut kita itu sering memposting postingan yang entah membuat iri atau dengki segala macam, coba di-unfollow untuk mengurangi hal-hal ya negatif dalam pemikiran kita, karena sebenarnya itu juga berpengaruh. Nah, kita juga bisa bikin kayak jadwal kecil gitu untuk kayak membuat perubahannya, contohnya dibikin dari jam segini sampai segini, mau melakukan ini, jam segini sampai segini, lakukan ini. Jadi biar teratur, biar otak kita secara perlahan-lahan kayak terbiasa untuk teratur, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, agar kita tidak berhenti di tengah jalan itu, jangan nunggu mood baru mulai, seriusan. Karena kalau nunggu mood itu sampai kapanpun apa yang kita mikirin itu nggak akan terlaksana gitu Kak. Jadi jangan nunggu mood, lakukan. Karena jika kita udah biasa lakuin, jika kita berhenti sekali, itu pasti rasanya nggak enak. Kita bakal lanjutin lagi. Makanya lakukan perubahan itu, lakukan langsung tanpa menunggu mood. Menurut saya seperti itu Kak. Ya, aku ya setuju juga sih sama Kak Kristen tadi. Kalau kita nungguin mood, keburu moodnya hilang, lalu akhirnya nggak jadi melakukan itu. Terus yang kedua juga terkait jadwal. Kadang kita juga perlu konsisten sama jadwal itu. Walaupun kita nggak mau konsisten, ya akhirnya pada akhirnya akan kembali ke pola hidup yang lama. Ya kembali lagi sih, semua itu tergantung sama diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar mau berubah? Apakah kita benar-benar mau diperbarui oleh Kristus? Ya itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita mau diperbarui, kalau kita mau menjadi hidup baru, ya kita harus siap meninggalkan hidup lama kita. Tinggalkan hidup lama, tapi jangan tinggalkan Tuhan yang lama. Oke, aku ya teman-teman. Kalau aku sendiri, gimana ya? Kalau spiritual riset sendiri, dulu aku pernah ngalamin waktu kecil itu dari SD itu karena mungkin karena didikan anak pendeta, aku nggak tahu apakah aku aja atau yang lain juga gitu kan. Itu setiap pagi itu aku harus bangun jam 4 pagi, doa keluarga, terus harus baca satu pasal. Itu susah banget, bener-bener kayak rasanya tuh ngantuk banget. Terus setelah apa ya? Berjalannya waktu kayak sering ngantuk, kayak sambil ngantuk lah, anak SD masih SMP itu masih kayak gitu, tapi lama-lama itu jadi kebiasaan gitu, jadi tanpa dialarm, tanpa dibangunin jam segitu udah bangun gitu, jadi kayak udah kayak terpola gitu. Jadi memang kayak perlu suatu ketekunan terus juga target tadi bisa dibuat jadwal, bisa mulai dari hal-hal kecil kayak gitu. Jadi tapi jeleknya itu kayak makin kesini kok makin mundur jamnya kan, padahal dulu aja udah dari jam 4 atau maksimal tuh jam 5. Sekarang makin mundur, makin kerja, makin mungkin sibuk. Jadi aku pengen untuk riset lagi spiritualku itu lebih supaya lebih jangan malah down, tapi aku mau introspeksi juga kenapa ya kok malah jadi makin hari makin mundur. Sibuk itu bukan alasan sebenarnya kan, prioritas kita itu apa dulu kayak gitu. Jadi harus mentingin prioritas, mengutamakan prioritas, jangan menunggu mood juga kayak tadi yang Kak Christine bilang, karena kalau nungguin mood ya banyak apalagi cewek kan mood swing gitu kan, sering banget moodnya itu naik turun gitu kan. Jadi ya itu jangan nunggu mood, langsung harus mungkin tadi ya kan bisa jadi target gitu, pokoknya di segini harus. Itu sih kalau dari aku. Ya, kalau dari aku, karena ini ngomongin spiritual reset gitu ya, jadi tujuannya supaya ya kita itu bisa menyelaraskan ya hati kita itu sama Tuhan, supaya kita punya motivasi yang benar, supaya apa yang kita buat nanti itu juga sesuai gitu ya dengan apa yang Tuhan mau gitu ya untuk hidup kita. Jadi ya bagi aku tips yang pertama ya pasti mengevaluasi kondisi spiritual, karena kan yang mau diriset spiritualnya nih, jadi evaluasinya ya evaluasi ke spiritual gitu ya. Jadi jangan takut, tapi justru jujur gitu ya di hadapan Tuhan gitu ya. Apakah ketika aku bersama Tuhan aku tuh merasa canggung gitu sama Tuhan, atau aku ngerasa kayak pengen cepet-cepet selesai doa gitu, nggak bisa lama gitu, kayak nggak nyaman gitu. Bisa juga mengevaluasi apakah aku doa sama Tuhan itu kalau pas aku ada krisis aja, ada masalah aja, terus juga
kalau pas aku merasa hampa gitu ya, atau hatiku kok Kak kosong, padahal aku di tempat yang rame, tapi kok aku merasa Kak sepi gitu ya, itu mungkin bisa jadi satu evaluasi di diriku gitu. Jadi ya aku pikir mengevaluasi spiritual ini tuh penting gitu ya, untuk bisa belajar, untuk menyadari gitu ya, kita di hadapan Tuhan tuh seperti apa gitu. Apakah ya cuman sekedar lalu aja, kalau perlu aja gitu. Terus juga yang berikutnya aku pikir belajar untuk mengubah cara pandang gitu ya ketika bersama Tuhan gitu. Kalau mungkin datang ke Tuhan doa cuman bawa daftar list gitu ya. Tuhan ini gitu. Belajar untuk melihat gitu ya, bahwa kalau kita sama Tuhan itu tuh satu relasi gitu ya. Bukan kita nyodorin list, bukan kita apa ngasih ngasih apalah, kita ngomong terus gitu tapi kita nggak mendengarin Tuhan gitu. Jadi ya ya lagi-lagi apa namanya, belajar untuk bisa melihat Tuhan itu tuh, aku tuh benar-benar butuh Tuhan. Kalau aku nggak punya relasi sama Tuhan, hidupku itu akan jadi apa gitu. Jadi aku pikir itu satu hal yang penting gitu untuk aku apa namanya, renungkan juga gitu. Terus ini ingat, aku pikir kalau dulu di sekolah minggu hafalin satu ayat gitu ya, itu aku pikir sampai sekarang pun perlu gitu ya. Jadi kebiasaan membaca satu ayat, nggak cuma baca aja ya, tapi juga kita itu punya kebiasaan untuk melakukannya gitu. Jadi itu aku pikir menjadi satu apa namanya, gaya hidup yang bagus gitu ya. Nggak usah muluk-muluk sampai hafal satu perikop atau enggak, tapi cukup dengan satu-satu dan kita itu lakukan gitu ya, itu juga bisa menolong. Terus satu lagi nih yang aku sendiri juga jalankan ya, selalu ingat Tuhan gitu ketika mengawali hari dan menutup hari gitu. Minimal bilang ketika bangun tidur tuh bilang good morning God, good morning Jesus gitu. Terus kalau mau menutup hari setelah doa gitu tuh bilang good night, thank you God. Itu bagi aku sudah sangat-sangat menolong aku gitu ya, untuk bisa selalu ingat Tuhan. Ya, itu sih. Oke, terima kasih semuanya. Ini ada komen dari Kak Rebecca Jennifer Permana nih. Spiritual riset adalah tentang tindakan nyata, bukan sekedar teori, untuk membantu supaya kita nggak hanya jadi wacana, tapi tips praktis yang bisa terus kita lakukan. Benar banget, jangan cuma spiritual cuman jadi wacana di awal tahun aja, karena semangat di awal tahun aja, tetapi harus tetap berlanjut seterusnya. Jangan malas karena apa ya, karena pernah melakukan kesalahan gitu kan, kegagalan, tapi harus mau riset, spiritual riset terutama. Oke, karena kita sudah ngobrolin terkait apa itu dari resolusi sampai spiritual riset, bahkan tips-tipsnya kenapa gagal gitu ya. Aku mau minta teman-teman itu masing-masing kasih satu statement ya dari obrolan kita hari ini. Jadi boleh kesimpulan, bisa closing statement ataupun apapun boleh banget, kesimpulan-kesimpulan yang lain. Dan mulai dari Kak Aldo, Kak Christine, habis itu Mbak Santi, kemudian aku. Silakan Kak Aldo. Kalau ngomongin spiritual reset, kita harus meninggalkan kehidupan manusia lama kita, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan lama kita. Itu. Oke, Kak Christine silakan. Oh, kalau saya sendiri, jadi sebenarnya spiritual reset itu kayak kesempatan buat kita ngerubah sesuatu menjadi lebih baik lagi, ngerubah apa yang gagal di tahun sebelumnya menjadi rencana di awal tahun yang baru gitu. Jangan biarkan wacana menjadi wacana, tapi biarkan apa yang udah kita susun itu menjadi tindakan nyata. Nah, kita mulai berubah dari hal kecil, ingat mulai berubah dari hal kecil, maka akan terjadi perubahan besar. Dan tetap satu hal yang selalu saya ingat, segala sesuatunya dilakukan dengan mengandalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Itu saja. Amin. Oke, kalau dari aku ambil dari ayat ini ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jadi ngomongin tentang spiritual reset, lagi-lagi ingat bahwa kita nggak bisa melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh fondasi yang benar di dalam Tuhan. Kita juga perlu firman-Nya yang terus menguatkan kita untuk bisa menjalani hari-hari kita ke depannya.
Oke, apa ya teman-teman? Aku juga ambil ayat dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7 gitu. Jangan khawatir tentang apapun juga, tapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi mulai dari hati yang bersih, langkah yang kecil tapi taat karena Tuhan siap menyertai kita asal kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdiskusi bersama di Sabda Youth dan juga sudah teman-teman di rumah yang sudah menonton Sabda Youth kali ini dan sudah berdiskusi. Terima kasih banyak yang sudah hadir, join, terkhusus yang sudah memberi pertanyaan atau komentar atau tanggapan. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau tanggapan yang belum sempat kita bacakan gitu ya. Nah, aku mau umumin nih buat teman-teman untuk Sabda Youth minggu depan kita akan tetap hadir juga di Sabda Youth minggu depan dengan topik journey with God. Ya, jadi jangan lupa buat teman-teman untuk hadir, buat teman-teman juga yang mau jadi guest di Sabda Youth itu juga boleh banget. Teman-teman boleh DM aja di medsos Sabda Resources, teman-teman bisa chat, Kak, aku mau jadi guest Sabda Youth, itu juga boleh banget teman-teman, memudahkan aku untuk cari guest nih. Ya, jadi boleh banget direkomendasikan juga, mungkin boleh temennya atau keluarga atau saudara, itu juga bisa banget. Ya, terima kasih juga untuk yang lain sudah bergabung. Sampai jumpa di Sabda Youth selanjutnya. Jangan lupa bergabung di Sabda Youth minggu depan. Untuk doa penutup, saya minta dengan kasih ke Aldo. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami surga, kami syukur Tuhan untuk pada malam hari ini kami telah melakukan live Instagram Sabda Youth. Kami bersyukur Tuhan, kami banyak berdiskusi tentang spiritual reset. Kami mohon bimbingan-Mu Tuhan untuk kami bisa melakukan ini semua dengan pertolongan Tuhan. Kami selanjutnya akan kembali ke masing-masing dengan aktivitas masing-masing adalah Engkau juga membimbing kami. Sekali berdoa, amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Sabda Youth selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan memberkati.